Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uang Melitang Channel di mana saja berada. Jumpa lagi di ini channel kebanggaan kita, yaitu Uang Melitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan tentunya. Oke, apa kabar sahabat Uang Melitang Channel? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Om Melitang Channel dimana saja berada, kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini akan sharing seputar masih tentang uji kompetensi, yaitu lanjutan dari yang kemarin, video kemarin, yaitu khusus uji kompetensi jabatan fungsional guru ya. Sekali lagi bagi rekan-rekan yang menyimak ini, tetapi rekan-rekan diberi kesempatan untuk yang lebih lagi, yaitu perubahan dari jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Kami sudah menyiapkan videonya, silahkan dilihat di beranda YouTube kami, yaitu Uang Melitang Channel. Oke, kita mulai lanjutan yang tadi, yaitu nomor 15. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Yaitu yang A, memindah tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B, mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D, menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber ya. Tentunya kita yang jelas yaitu yang C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Oke, yang berikutnya yaitu peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A, keluarga, B, sosial, C, kondisi fisik, D, intelektual. Karena ini berhubungan dengan rekan-rekannya, maka otomatis jawabannya adalah yaitu yang B, yaitu sosial. Berikutnya yaitu tentang soal teori belajar. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A, behaviorisme, B, humanistik, C, cybernetic, D, konstruktivisme. Oke, di sini kita ada beberapa macam teori. Kita masuk ke teori dulu ya, untuk menjawab dari nomor 17 sampai 21 ini tentang teori yang akan kita bahas. Teorinya ada beberapa, yaitu yang pertama behaviorisme, yaitu dimana teori belajar tingkah laku memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Itu untuk yang behaviorisme. Yang berikutnya itu kognitivisme. Menurut Piaget, struktur kognitif dan skemata adalah suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu, pengetahuan dan pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Itu yang disebut dari kognitivisme. Adapun teori yang berikutnya itu konstruktivisme, di mana belajar untuk menemukan atau istilahnya learning by discovery is learning to discover. Di kelas, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu disebut konstruktivisme. Yang berikutnya itu nativisme, yaitu belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian detail kaidah-kaidah atau struktur aturan-aturan bahasa ke dalam LAD, yaitu Language Acquisition Device, yang sudah tersedia secara alamiah pada manusia. Itu yang disebut dari nativisme.
Adapun yang berikutnya yaitu pola teori belajar yaitu humanistik, di mana tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika seorang pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dan yang terakhir yaitu sibernetik, yaitu belajar adalah pengolahan ataupun pemrosesan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan berkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini juga lebih mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Nah, demikianlah untuk teori sebatas tentang teori belajar. Berdasarkan dari yang kita bahas tadi, nomor 17, otomatis jawabannya adalah behaviorisme, di mana ada rangsangan dari luar, terus dapat balasan dari siswa, dan semakin ada rangsangan dan balasan tersebut maka kuatlah hubungan, yaitu law of exercise. Oke, jawabannya yang A. Yang berikutnya itu, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Karena di situ dia tentang dihadapkan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data, yaitu istilahnya learning by discovery is learning to discover, maka jawabannya adalah yang jelas yang D. Konstruktivisme. Berikutnya yaitu, menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, teori belajar ini adalah, di sini kuncinya adalah memanusiakan manusia, seperti yang teori yang tadi yang kita bahas sebelumnya, yaitu jelas-jelas di sini masuk yang pilihannya adalah A, humanistik, yaitu memanusiakan manusia, di mana memahami perilaku belajar dari sudut pandang. Oke, berikutnya yang nomor 20. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. Nah, ini berhubungan dengan IT atau teknologi. Jelas dia masuk di bagian sibernetik karena berhubungan dengan teknologi dan ilmu informasi. Maka jawabannya yang A. Yang berikutnya yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Oke, kita lihat di sini adalah kognitivisme, di mana tadi apa kognitivisme teman-teman, yaitu di mana suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu, pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang. Nah, maka jawabannya jelas yang C, kognitivisme. Oke, yang berikutnya soal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, yakin soal ini adalah soal yang rekan-rekan semua itu mungkin lebih bisa menjawab lebih cepat daripada soal-soal yang sebelumnya, karena ini berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas. Yang nomor 22 yaitu tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dimuat dalam. Nah, ini dilihat dari soalnya, ini masih masuk kurikulum 2013 karena ada silabus, RPP, SKL. Nah, kalau sekarang yaitu ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan yang berikutnya yaitu modul ajar.
Oke, yang nomor 22 yang jelas itu adalah di dalam RPP itu terdapat tujuan pembelajaran. Yang berikutnya yaitu komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Oke, kita nggak usah terlalu banyak pembahasannya karena rekan-rekan ini sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita melakukan atau membuat namanya rencana pembelajaran di kelas. Oke, yang berikutnya, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Nah, silabus berisi KD, sedangkan RP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai KD. Yang B, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jelas jawabannya adalah yang A. Oke, yang berikutnya yaitu salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah, ya jelas di sini pilihan gandanya kita lihat antara A, B, C, D. Jelas-jelas jawabannya adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, yaitu student centered, bukan teacher centered. Yang berikutnya yang nomor 26, rancangan pelaksanaan pembelajaran disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Dijabarkan dari KD itu jabaran dari apa teman-teman? Yang jelas yaitu silabus. Untuk apa? Untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD tersebut. Oke, yang berikutnya yaitu nomor 27. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. KD-nya mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikator menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajarannya, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan dua ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberi umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jelas isinya yaitu yang D. Yang berikutnya yaitu dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini kecuali. Nah, kecuali ini berarti yang bukan, yaitu yang A. Metode mengajar, jelas kita menggunakan. B. Karakteristik bahan ajar, jelas kita mempertimbangkannya. C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Dan D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, kita juga fokus juga pada pertimbangan pada buku sumbernya. Maka jawabannya adalah yang C, yang bukan kita pertimbangkan, yaitu waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Yang nomor 29, jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing pembelajaran peserta didik. 3. Melakukan penilaian mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan patokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan uji komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran berbasis sama yang kayak tadi, yang jelas yaitu berbasis konstruktivisme. Yang terakhir yaitu menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12. Dengan demikian proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode bervariasi. D. Penekanan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jelas jawabannya yaitu yang A. Kenapa yang A? Tadi sudah disinggung, yaitu masa-masa atau periode belajar siswa menurut Piaget. Kita lihat di video sebelumnya itu, silakan disimak rekan-rekan. Sampai di sini dulu rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan baik kata-kata maupun jawaban. Kami hanya sebatas membantu rekan-rekan untuk memberikan gambaran apa saja yang kira-kira yang rekan-rekan yang mau ditanyakan ketika mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila itu bermanfaat, alhamdulillah. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.